Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Puji Tuhan, harapan ibu kalian baik-baik saja. Anak-anak, kalau ada yang masih jalan-jalan, ayo silakan berhenti dulu, duduk di depan televisinya ya. Kalau ada yang masih main HP, HP-nya disimpan dulu, karena kita mau beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada waktu bagi kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu kami untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mohon penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu kepada kami Tuhan. Anak-anak yang dari rumah mendengar, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita semua adalah istimewa di hadapan Tuhan. Kita semua indah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Salam adik-adik, selamat
berjumpa kembali pada siang hari ini bersama Kakak Elizabeth. Pada siang hari ini Kakak akan bercerita tentang Elisa menolong bangsanya. Tapi sebelum Kakak bercerita, mari kita berdoa dulu. Kunci tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu Tuhan, karena pada siang hari ini kami dapat bertemu kembali bersama dengan anak-anak kami dengan penuh dengan sukacita, dan kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah turunlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjelaskan cerita firman ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau bercerita tentang apa tadi? Yaitu cerita tentang Elisa menolong bangsanya, ya. Bahan cerita kita pada siang hari ini terdapat di dalam kitabnya, membuka di dalam 2 Raja-Raja, ya, pasalnya yang ke-6 ayat ke-8 sampai ke-23, ya. 2 Raja-Raja pasalnya ke-6 ayat 8 sampai ke-23. Dan ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang 34 ayatnya yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini hafalan ayat kita adik-adik, ya, jangan lupa dihafal. Nah, adik-adik, duduk yang manis dan tenang. Saksikan cerita Ibu pada siang hari ini. Di dalam markasnya, Raja Aram duduk dan berbicara kepada kepala pasukannya. Aku, Raja Aram, yang memiliki tentara yang kuat dan siap menyerang bangsa Israel. Dirikanlah kemah-kemah di sekitar daerah yang sering dilalui orang Israel, supaya kita dapat menghadang mereka. Pasti kita akan menang, karena mereka tidak tahu rahasia kita. Tetapi, apa yang terjadi? Meskipun tidak ada orang Israel mendengar rencana jahat Raja Aram, Nabi Elisa tahu tentang semua rencana itu. Bagaimana ia dapat tahu? Tuhan Allah yang ingin melindungi bangsa Israel. Ia menyatakan kepada Nabi Elisa apa yang direncanakan Raja Aram. Nabi Elisa segera memberitahukannya kepada Raja Israel yang diperingatkan untuk tidak melewati daerah perbatasan tentara Aram. Pasukan Raja Aram menanti dan menanti, tetapi tentara Israel tak kunjung datang. Hal itu terjadi berulang-ulang kali sampai Raja Aram mendengar juga bahwa siasatnya tidak berhasil. Raja Aram sangat marah dan mulai mengamuk. Ia memanggil para perwiranya dan bertanya, "Pasti di antara kalian ada yang berkhianat. Siapa orangnya? Ayo, katakan." Seorang dari perwira itu menjawab, "Tidak ada seorang pun, Baginda. Kami tahu penyebab semua ini adalah Nabi Elisa." "Kalau begitu, selidikilah di mana dia," perintah raja. "Saya ingin menangkapnya." Tetapi Nabi Elisa ada di kota Dotan. Raja Aram mengutus suatu
pasukan yang besar yang disertai kuda dan kereta perang untuk pergi ke tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Pasukan tentara Aram tiba di kota itu pada malam hari, lalu mengepung kota itu sebelum matahari terbit. Pada pagi hari, pelayan Nabi Elisa bangun dan keluar dari pintu rumah untuk melihat cuaca. Tiba-tiba matanya melotot. Apa yang dilihatnya? Di mana-mana terdapat tentara Aram yang sudah mengepung kota Dotan. Pelayan Elisa lari kepada tuannya serta berteriak, "Celaka Tuan! Apa yang harus kita lakukan? Tentara Aram mengepung kota kita." Jawab Nabi Elisa, "Tidak usah takut dan tenanglah. Yang melindungi kita lebih banyak daripada yang menyerang kita." Lalu Nabi Elisa berdoa, "Tuhan, bukakanlah mata hambaku." Dan tiba-tiba pelayan Elisa dapat melihat sesuatu yang sangat menghiburnya. Gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Mereka adalah pasukan Tuhan yang melindungi Nabi Elisa. Tiba-tiba tentara Aram mulai menyerang. Lalu Nabi Elisa berdoa lagi, "Tuhan, butakanlah mata tentara-tentara itu." Tuhan mengabulkan doa Nabi Elisa. Semua tentara menjadi buta. Mereka mulai meraba-raba dan berteriak, "Apa yang terjadi dengan saya? Saya tidak dapat melihat lagi. Aku buta, aku buta, aku buta." Di tengah-tengah keramaian serta kebingungan tentara Aram, Elisa mendatangi perwira tentara Aram dan berkata, "Kalian telah tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya. Nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari." Lalu Nabi Elisa mengantar tentara Aram yang buta ke ibu kota Samaria, kepada Raja Israel. Pada waktu mereka memasuki kota itu, Nabi Elisa berdoa, "Tuhan, bukakanlah mata mereka supaya mereka melihat." Sesuai dengan permintaan Nabi Elisa, terbukalah mata tentara Aram. Lalu dia berkata, "Di mana kita sekarang?" Dengan terheran-heran dan sangat terkejut, mereka menyadari bahwa mereka berada di Samaria, kota musuh mereka. Apakah yang dapat diperbuat tentara Aram? Tentara Aram bagaikan berada dalam mulut singa saat itu. Ketika Raja Israel melihat tentara Aram, ia juga heran sekali. "Wah, ini suatu kesempatan baik," kata Raja Israel kepada Nabi Elisa. "Haruskah saya membunuh orang-orang ini?" Tetapi Nabi Elisa menjawab, "Jangan. Berilah roti dan air putih kepada mereka, supaya mereka makan dan menjadi kuat. Setelah itu, biarkanlah mereka kembali kepada rajanya." Raja Israel mempersiapkan makanan yang lezat-lezat bagi orang Aram. Setelah makan, dibiarkanlah mereka pergi, dan mulai saat itu tentara Aram tidak lagi menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita yang kalian sudah tonton tadi, kita
kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus kita selalu menolong dan melindungi kita setiap saat dan setiap waktu. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Nah, dan kita tetap percaya. Nah, yang kedua, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita saling memaafkan satu sama lain, saling mengasihi walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, ya. Kita harus memaafi, ya, orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita seperti Tuhan Yesus mengampuni kita dan mengasihi kita, ya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini kami sudah belajar daripada cerita firman-Mu. Kami sudah menonton tentang Nabi Elisa menolong bangsanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya. Kami tetap percaya kepadamu karena Engkau senantiasa selalu menolong kami. Kami ajari kami juga untuk selalu memaafkan satu sama lain, dan ajari kami juga untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita pada sukacita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Ayo adik-adik di rumah, silakan berdiri. Kita akan menyanyi pujian ini dengan gerakan ya. Silakan ikuti gerakan kakak-kakak yang di depan. Adik-adik, selamat berjumpa kembali pada siang hari ini bersama Kakak Elizabeth. Pada siang hari ini, Kakak akan bercerita tentang Elisa menolong bangsanya. Tapi sebelum Kakak bercerita, mari kita berdoa dulu. Kunci tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu Tuhan. Karena pada siang hari ini kami dapat bertemu kembali bersama dengan anak-anak kami dengan penuh dengan sukacita. Dan kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah turunlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjelaskan cerita firman ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bercerita tentang apa tadi? Yaitu cerita tentang Elisa menolong bangsanya, ya. Bahan cerita kita pada siang hari ini terdapat di dalam Alkitabnya. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja, ya. Pasalnya yang ke-6 ayat ke-8 sampai ke-23, ya. 2 Raja-Raja pasalnya ke-6 ayat 8 sampai ke-23. Dan ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang 34 ayatnya yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, ini hafalan ayat kita adik-adik, ya, jangan lupa dihafal. Nah, adik-adik, duduk yang manis dan tenang. Saksikan cerita ibu pada siang hari ini. Di dalam markasnya, Raja Aram duduk dan berbicara kepada kepala pasukannya. Aku, Raja Aram, yang memiliki tentara yang kuat dan siap menyerang bangsa Israel. Dirikanlah kemah-kemah di sekitar daerah yang sering dilalui orang Israel, supaya kita dapat menghadang mereka. Hahaha. Pasti kita akan menang, karena mereka tidak tahu rahasia kita. Tetapi, apa yang terjadi? Meskipun tidak ada orang Israel mendengar rencana jahat Raja Aram, Nabi Elisa tahu tentang semua rencana itu. Bagaimana ia dapat tahu? Tuhan Allah yang ingin melindungi bangsa Israel. Ia menyatakan kepada Nabi Elisa apa yang direncanakan Raja Aram. Nabi Elisa segera memberitahukannya kepada Raja Israel yang diperingatkan untuk tidak melewati daerah perbatasan tentara Aram. Pasukan Raja Aram menanti dan menanti, tetapi tentara Israel tak kunjung datang. Hal itu terjadi berulang-ulang kali sampai Raja Aram mendengar juga bahwa siasatnya tidak berhasil. Raja Aram sangat marah dan mulai mengamuk. Ia memanggil para perwiranya dan bertanya, "Pasti di antara kalian ada yang berkhianat. Siapa orangnya? Ayo, katakan." Seorang dari perwira itu menjawab, "Tidak ada seorang pun, Baginda. Kami tahu penyebab semua ini adalah Nabi Elisa." "Kalau begitu, selidikilah di mana dia," perintah raja. "Saya ingin menangkapnya." Tetapi Nabi Elisa ada di kota Dotan. Raja Aram mengutus suatu pasukan yang besar yang disertai kuda dan kereta perang untuk pergi ke tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Pasukan tentara Aram tiba di kota itu pada malam hari, lalu mengepung kota itu sebelum matahari terbit. Pada pagi hari, pelayan Nabi Elisa bangun dan keluar dari pintu rumah untuk melihat cuaca. Tiba-tiba matanya melotot. Apa yang dilihatnya? Di mana-mana terdapat tentara Aram yang sudah mengepung kota Dotan. Pelayan Elisa lari kepada tuannya serta berteriak, "Celaka Tuan! Apa yang harus kita lakukan? Tentara Aram mengepung kota kita." Jawab Nabi Elisa, "Tidak usah takut dan tenanglah.
yang melindungi kita lebih banyak daripada yang menyerang kita. Lalu Nabi Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata hambaku. Dan tiba-tiba pelayan Elisa dapat melihat sesuatu yang sangat menghiburnya. Gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Mereka adalah pasukan Tuhan yang melindungi Nabi Elisa. Tiba-tiba tentara Aram mulai menyerang. Lalu Nabi Elisa berdoa lagi, Tuhan, butakanlah mata tentara-tentara itu. Tuhan mengabulkan doa Nabi Elisa. Semua tentara menjadi buta. Mereka mulai meraba-raba dan berteriak, apa yang terjadi dengan saya? Saya tidak dapat melihat lagi. Aku buta, aku buta, aku buta. Di tengah-tengah keramaian serta kebingungan tentara Aram, Elisa mendatangi perwira tentara Aram dan berkata, kalian telah tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya. Nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari. Lalu Nabi Elisa mengantar tentara Aram yang buta ke ibu kota Samaria, kepada Raja Israel. Pada waktu mereka memasuki kota itu, Nabi Elisa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata mereka supaya mereka melihat. Sesuai dengan permintaan Nabi Elisa, terbukalah mata tentara Aram. Lalu dia berkata, di mana kita sekarang? Dengan terheran-heran dan sangat terkejut, mereka menyadari bahwa mereka berada di Samaria, kota musuh mereka. Apakah yang dapat diperbuat tentara Aram? Tentara Aram bagaikan berada dalam mulut singa saat itu. Ketika Raja Israel melihat tentara Aram, ia juga heran sekali. Wah, ini suatu kesempatan baik, kata Raja Israel kepada Nabi Elisa. Haruskah saya membunuh orang-orang ini? Tetapi Nabi Elisa menjawab, jangan. Berilah roti dan air putih kepada mereka, supaya mereka makan dan menjadi kuat. Setelah itu, biarkanlah mereka kembali kepada rajanya. Raja Israel mempersiapkan makanan yang lezat-lezat bagi orang Aram. Setelah makan, dibiarkanlah mereka pergi, dan mulai saat itu tentara Aram tidak lagi menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita yang kalian sudah tonton tadi, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus kita selalu menolong dan melindungi kita setiap saat dan setiap waktu. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Kita tetap percaya. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita saling memaafkan satu sama lain, saling mengasihi, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, ya, kita harus memaafi, ya, orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, seperti Tuhan Yesus mengampuni kita dan mengasihi kita. Nah, adik-adik, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini kami sudah belajar daripada cerita firman-Mu. Kami sudah menonton tentang Nabi Elisa menolong bangsanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya, kami tetap percaya kepadamu karena Engkau senantiasa selalu menolong kami. Kami ajari kami juga untuk selalu memaafkan satu sama lain, dan ajari kami juga untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kakak yang memimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar adik-adik akan memberi persembahan Tuhan, berkati persembahan ini, berkati juga adik-adik akan memberi dan orang tua mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Nah, sementara kita menjalankan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Berilah yang Baik. Ya adik-adik, kita sudah menyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami berikan. Tolong Kau sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa ya, minggu depan tetap nonton ibadah sekolah minggu kita di channel YouTube GKI Tanjung Selor. Dadah adik-adik, shalom.